Selamat pagi menjelang siang, sahabat Bawaslu Sidoarjo. Kali ini kita udah di Cafe Alas Kuto bersama Bapak Nanang Haromain. Nah, beliau adalah salah satu pengamat politik di Sidoarjo yang cukup terkenal. Nah, untuk profil lebih lengkapnya mungkin Bapak Nanang bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, Mas Bagus, terima kasih. Dimulai dari mana ya? Ya, Banyak cukup nih, Pak. itulah. Bagi teman-teman penyelenggara, kita sama masih keluarga lah. Kita masih ada rasa yang sama. Iya, Pak. Nah, di tema kali ini kan kita membahas politik dan demokrasi antara harapan publik dan realitas politik nih, Pak. Iya, iya. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri itu banyak yang masih beranggapan bahwa datang ke TPS itu salah satu bentuk demokrasi yang bisa dilakukan oleh warga Sidoarjo. Hanya datang ke TPS. Nah, mungkin Bapak bisa, dari kacamata Bapak, bisa memberikan makna demokrasi bagi masyarakat Sidoarjo itu yang sejatinya yang seperti apa sih, Pak? Waduh, panjang ini ceritanya. Jadi sebenarnya gampangnya gini, ketika kita ngomong negara demokrasi, ya salah satu syaratnya ada pemilu gitu kan. Nah, kemudian perkara orang datang terus menentukan pilihan sesuai dengan apa pilihannya sendiri, itu kan idealnya seperti itu. Ya. Kemudian outputnya menghasilkan pimpinan, menghasilkan legislatif, menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, dan sesuai dengan hati nuraninya. Iya, Pak. Tanpa ada kepentingan mandiri, artinya mandiri dia menentukan kepentingan sendiri. Kemudian dalam perjalanan kan masih banyak hal yang harus kita banyak dievaluasi. Ya kalau orang bilang, yo biasa Indonesia lu baru sih belum 10 tahun. Pemilu kita pertama tahun 55. Amerika yang 200 tahun, 300 tahun pemilunya. Itu kemarin zaman Donald Trump aja masih bermasalah. Itu udah ratusan tahun demokrasi udah berjalan. Sementara Indonesia masih gratul-gratul, dan kalau dibilang ya ini sudah luar biasa untuk negara seperti Indonesia yang kata orang mungkin pemilu paling paling kolosal ya kalau dibilang. Di India itu pemilu DPT-nya memang ratusan, mendekati 1 miliar. Di Cina sorry nggak ada pemilu ya. Yang negara demokratis gede itu kan Indonesia sama India, patokannya gitu. Nah, sementara India untuk melaksanakan pemilu butuh berbulan-bulan. Indonesia cukup 1 hari. Iya. Dan teknologinya masih canggih, masih coblos banyak waktu. Sementara Filipina sudah tetangga kita sudah pakai digital, sudah pakai electronic voting. Indonesia masih dengan teknologi yang jadul. Dari pemilu pertama kita 55 sampai hari ini kita masih coblosan dengan cepat. Dan itu relatif sukses dalam artian secara teknis, secara pengetahuan, secara orang tahu itu tersebar kemana-mana gitu loh. Artinya memang banyak hal yang sudah kita lakukan luar biasa, meskipun masih banyak catatan yang harus dievaluasi. Tapi paling enggak ketika kita bicara sebagai negara demokratis yang menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, Indonesia sukses dengan pemilunya sebagai pilihan, meskipun pada banyak orang bilang ini baru prosedural, sementing ono, sementing lakoni ya, substansinya gitu, ya kita masih ini bareng-bareng lah itu untuk menjadikan seperti itu. Idealnya memang seperti itu. Substansinya harus terpenuhi. Berarti bisa dikatakan untuk pemilu yang kolosal dan sukses yang sudah terjadi ini bare minimumnya adalah datang ke TPS tadi, Pak. Iya. Dan orang tahu ya, datang ke TPS untuk nyoblos meskipun dengan motif macam-macam. Iya. Itu, Pak. Nah, untuk di Sidoarjo ini kan partisipasi cukup tinggi. Nah, itu ada di beberapa media menyatakan partisipasi itu menurun di Kabupaten Sidoarjo untuk yang pemilu 2024. Namun di berita yang dirilis oleh KPU sendiri itu sudah cukup memuaskan gitu, Pak. Nah, apakah tingkat partisipasi itu bisa menjadi cermin kualitas demokrasi atau hanya sekedar angka sih, Pak, sebenarnya, Pak? Sebelum tak menjawab ke situ, kita coba agak dipilah sedikit karena berbeda pemilu nasional, pemilu pileg ya, sama pilkada beda karakter. Itu tingkat partisipasinya juga berbeda karena karakternya berbeda. Tapi secara umum ya, kalau kita bicara data pemilu, baik pemilu 2024 sama pilkada kemarin, memang secara nasional melebihi target.
Di 2024 kan kalau tidak salah lebih tinggi dari target nasional. Begitu juga di pilkada itu sudah mendekati luar biasa. Cuman harus dibedah lagi di data di 2004 di pileg secara overall memang luar biasa, tapi harus dibedah per dapil ya. Coba dilihat di data di dapil 1 itu di bawah 80%. Sementara di tempat lain dapil 34 itu di atas 85. Bahkan di daerah Tarik sama Balongbes sampai 89%. Di Waru itu nggak sampai 78%. Di Taman juga tidak sampai 80. Ini kan ada perbedaan. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman penyelenggara. Memang secara target keseluruhan terpenuhi, tapi kalau dibedah per dapil itu ada perbedaan cara pandang orang kota yang notabene Sidoarjo di wakil kota, Waru sama Taman itu tidak sampai 80%. Sementara di daerah barat, yang daerah rural, pedesaan, kenapa bisa tinggi? Nah, ini nanti ini menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman penyelenggara, misalnya untuk tingkat sosialisasinya seperti apa. Evaluasi kan muncul nanti. Kenapa yang daerah kota berkurang? Ini kan tidak jauh lah dari tren di banyak tempat. Kalau daerah kota itu orang semakin ke sini untuk pemilihnya gak begitu banyak. Sementara tingkat desa orang masih semangat. Terlepas ini ada faktor macam-macam lah. Apalagi kalau bicara tentang misalnya kita akan punya sejarah pilkades, residunya luar biasa ya. Orang datang itu berduyun-duyun ya karena sudah terbiasa. Sidoarjo sebelum ada pemilu udah terbiasa dengan pilkades. Jadi banyak faktor untuk melihat apakah Sidoarjo sudah sukses. Iya, secara angka melebihi target nasional, tapi secara harus dibedah lagi, secara perdapil keseluruhannya berbeda. Secara kualitas bisa berbeda-beda tiap dapil, dan itu menjadi PR untuk teman-teman baik di KPU maupun di Bawaslu ya. Mengapa ini bisa berbeda? Apakah memang sosialisasinya yang kurang atau penerapannya yang berbeda? Nah, ini menjadikan PR bagaimana nanti perlakuannya sama atau mungkin berbeda treatmentnya. Misalnya di Sidoarjo dikasih sesuatu yang orang lebih aware atau lebih senang datang daripada liburan misalnya gitu. Itu catatan kami ketika melihat di dua pileg terakhir 2024 sama 2019, memang di daerah kota Sidoarjo kota dapil 1, dapil 5, dapil 6 turun, tidak setinggi di dapil 3, 4. Beda-beda karakter pemilih. Beda karakter, termasuk pilkadanya. Sama, tidak jauh berbeda. Tapi secara keseluruhan memang kalau Sidoarjo dibilang selalu melebihi target. Terus ini Pak, kalau harapan terbesar masyarakat Sidoarjo dan realitas yang sering justru ada di lapangan itu cenderung sama atau berbeda ketika sebelum coblosan ya dan setelah terpilih dicoblos ini Pak. Jadi ini sebenarnya tidak saja di Sidoarjo, ini kan kasus umum secara nasional sama. Artinya bahwa banyak orang datang itu motifnya macam-macam ya. Bahwa kita bicara sebagai pemilu sebagai yang substansi belum terpenuhi, hanya sebagai prosedural, pokoknya orang datang karena ada minat, orang datang karena ada stimulus, orang datang karena ada dorongan kita bantu. Nah, itu kan macam-macam ya konotasinya. Artinya memang kalau secara harapan kita orang datang memilih secara mandiri dengan pilihan sendiri itu kan masih jauh. Itu mungkin tidak sampai 40% seperti itu. Kalau saya pernah melakukan jejak pendapat, survei kecil-kecilan di masyarakat Sidoarjo, orang ketika ditanya alasan pertama datang karena apa? Transportasinya ada. Itu 30%. Sementara secara nasional itu money politik penyebab orang datang pertama ke TPS itu di angka 35%. Kalau di Sidoarjo 30%, 31 orang datang karena ada iming-iming. Nah, sementara orang datang karena niat itu di bawah angka 20%. Wah, berat nih Pak. Jadi memang ini PR kita bersama. Tapi jangan lupa bahwa Sidoarjo juga punya budaya yang kadang yang bikin orang berbeda ya. Misalnya kita bicara Surabaya ada sejarah pilkades. Di Sidoarjo pilkades itu suka atau tidak suka harus diakui membuat kita itu ada residu soal pemilu. Di pilkades orang terbiasa datang karena rame-rame dengan dorongan finansial itu, dan itu tidak salah kalau kebawa
kultur itu sampai ke pemilu bahkan pilkada. Oh. Jadi memang itu juga menjawab pertanyaan kenapa di daerah barat, yang daerah pedesaan itu orang ramai dibandingkan kota. Di kota. Kota nggak punya sejarah pilkades. Oh iya. Iya. Pak. Wah, ternyata kultural masyarakat sendiri ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi kalau kita pengen bedah, ya panjang ceritanya ya. Ini tidak bicara soal sosialisasi yang kurang, yang kurang masif atau kurang mengena, tapi juga bicara soal budaya politik, soal perilaku masyarakat kota. Ini kan yang jadi tanda kutip bersama lah untuk gitu. Nah, untuk yang kualitas antara membedakan masyarakat kota dan di desa itu, untuk menjangkau masyarakat di kota itu Pak, pengaruh media sosial untuk masyarakat di kota, terlebih lagi untuk yang kaum Gen Z ya Pak, yang tentunya yang udah memiliki hak pilih itu bisa cenderung memperkuat demokrasi atau semakin semakin kayak acu tak acu gitu. Jadi memang kajian kami hari ini memang lebih banyak bagaimana sih anak-anak muda memandang politik. Saya kemarin melakukan di lembaga survei kami melakukan cobalah sampling bagaimana pandangan anak-anak muda Jawa Timur terhadap kepemimpinan bupati, baik wali kota maupun bupati terpilih dari periode 2025 kemarin. Dan bagi mereka pilihan yang menarik, kenapa si bupati ini atau wali kota ini menjadi favorit, ketika mereka mendapatkan apa yang diharapkan oleh harapan anak-anak muda itu ya di figur kepemimpinan mereka. Jadi mereka pilih ini bupati favorit saya karena apa? Mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka terpenuhi. Jadi itu di harapan anak muda itu. Ketika mereka melihat bahwa ada sesuatu yang didapatkan dari kepemimpinannya, dari pola kebijakannya, mereka kan secara langsung oke, saya senang dengan ini. Tapi ketika tidak ada kepentingan apa-apa, misalnya bupatinya di daerahnya tidak memberikan impact, mereka tidak memberikan respon. Artinya ini PR bahwa sebenarnya masyarakat dengan semakin anak-anak muda ya, semakin intelek, semakin pendidikannya bagus, mereka bisa melihat bahwa kalau pimpinannya ini memberikan impact sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, masyarakat, dan untuk lingkungan sekitarnya, mereka nggak segan-segan kok ngakoni ini cocok layak jadi pemimpin gitu. Jadi artinya memang ada timbal balik ya. Ini harapannya kalau memang pimpinannya yang terpilih ini bisa memberikan sesuatu impact positif, secara tidak langsung mereka juga akan mengakui kehadiran pimpinan itu tentu hasil dari pemilu kan. Jadi kalau pemilu nanti misalnya dianggap pimpinannya ini sukses, yakin saya mereka akan datang lagi. Karena mereka meyakini bahwa dengan memilih ini mereka mendapatkan sesuatu. Tapi kalau pimpinannya yang mereka hari ini lihat itu tidak memberikan sesuatu, saya yakin mereka juga akan semakin acuh dengan politik. Dan ini sudah banyak kajian ya, kalau semakin anak muda semakin apatis, ya, karena melihat, mohon maaf, lihat pimpinannya seperti itu, tidak ada sesuatu yang menarik. Jadi kalau mereka nggak datang ke TPS, yo fine aja kan. Aku datang nggak datang bodoh aja gitu loh, nggak ngerasa aku main pimpinan gitu kan. Jadi mungkin ini Pak, bisa dilihat begitu penting ketika apa yang diberikan itu jatuhnya akhirnya menjadi sebuah konten di media sosial. Betul. Dan itu juga tidak sekedar konten. Hari ini anak-anak muda itu juga melihat bisa membedakan antara yang benar-benar bekerja atau yang bekerja untuk pencitraan. Ini juga nanti dibedah lagi. Orang yang rajin posting belum tentu juga mendapatkan respon positif di masyarakat. Kan mereka tahu yang mana yang betul-betul bekerja untuk rakyat, bekerja untuk dirinya, bekerja untuk pencitraannya. Jadi PR juga untuk teman-teman yang hari ini duduk di pimpinan baik di legislatif maupun di eksekutif ya. Medsos harus betul-betul dimanfaatkan hari ini. Kampanye paling murah, efektif, dan masif jadi media sosial. Tentu dengan pendekatan macam-macam ya, teorinya macam-macam, gayanya macam-macam. Hari ini bisa membayar siapapun lah untuk membantu konsultan sebagai tim media. Jangan jadikan media hanya sebagai pokoknya tak upload kegiatanmu. Mari masyarakat hari ini semakin cerdas, bisa melihat bagaimana yang bekerja betulan atau hanya sebagai pencitraan. Nah itu berarti jadi isu cukup
penting juga ketika pernah di Bawaslu provinsi itu membahas tentang kampanye menggunakan AI sih Pak. Ya. Nah itu kan apa ya, secara aturan ini belum ada tersendiri Betul. tentang penggunaan AI Betul. ini. Jadi kan ya, tadi Bapak konten itu sangat dibutuhkan, kampanye gratis, betul. tapi penggunaan AI-nya ini Nah ini yang harus ini kan dibatasi. ini artinya kemajuan teknologi melampaui regulasi yang ada. Tentu masih ingat kasus salah satu anggota DPD pernah saya gugat ketika dia tampil wajahnya lebih glowing ya di media sosial. Okay. Mungkin masih ingat, teman-teman masih ingat. Saya menggugat itu untuk memberikan apa sebagai pendidikan politik. Karena sesungguhnya orang itu ingin tampil apa adanya, bukan karena dipermak. Yang muncul adalah kosmetika visualnya. Orang milih itu gampang ketika dia tidak punya gambaran apa-apa, nggak punya calon preferensi siapa. Sing didelok, sing paling ayu, sing nom ya. Ini kan menjebak, menyesatkan gitu kan. Nah, kami waktu itu dari teman-teman penggiat pemilu dan demokrasi melakukan gugat, tujuan adalah itu untuk memberikan pendidikan politik bahwa biarkanlah masyarakat itu memilih karena kompetensi, bukan karena ekspektasi yang berlebihan soal visual. Nah ini yang belum dibahas oleh teman-teman di Jakarta, teman-teman penyelenggara. Regulasinya masih jalan sini, hanya sudah jauh melampaui bos. Iya, iya Pak. Jadi kalau hari ini orang melakukan itu nggak salah, nggak ada regulasinya. Iya, susah juga ya. Nah itu nanti harapannya kita berharap ke KPU RI dan Bawaslu untuk lebih mengatur hal ini. Nggak diatur di undang-undang kok, belum ada. Kita hari ini nggak tahu loh bagaimana orang bisa membuat video seperti itu terus disebar. Apakah realistis atau jatuhnya hoax? Nggak tahu gitu loh. Sudah semakin sempurna video-video itu baru di 2024. Belum lagi 5 tahun lagi. Semakin apa canggihnya video semakin keren. Itu kan kalau untuk kampanye yang positif bagus. Bagaimana kalau untuk menjatuhkan lawan? Iya kan? Bagaimana dia misalnya bikin black campaign, bikin video, misalnya mohon maaf, dia berbuat yang tidak bagus, tidak senonoh di video kan. Ini belum tentu orangnya melakukan, tapi AI bisa melakukan. Kan itu kalau disebar bahaya bos. Nah inilah yang perlu diperketat secara regulasi. Bagaimana kemajuan teknologi yang melampaui zaman, sementara regulasinya belum. Ah ini lumayan berarti kalau untuk isu AI ini berarti panjang bakal ceritanya. Panjang. Dan orang hari ini boleh melakukan itu, nggak ada larangan. Iya. Belum diatur secara detail. Segera diatur. Dulu pernah ada sempat ada regulasi yang mengatur misalnya resolusi foto itu berapa persen, tidak boleh melebihi. Cuman digugat dan batal gitu. Akhirnya orang bebas untuk melakukan itu. Itu hanya foto. Bagaimana kalau yang video? Jauh lebih dahsyat bos. Itu Bapak Ibu pimpinan tolong disegerakan penggunaan AI untuk kampanye, pengaturannya Bapak Ibu pimpinan. Harus dipertegas ini aturannya nih. Mumpung belum. Nah ini Pak, Bapak tadi kan mengatakan terkait isu money politik kan. Iya. Nah di Sidoarjo sendiri nih Pak, kalau nggak saya salah ingat itu di indeks kerawanan pemilu di Sidoarjo itu ada dua atau 3 isu yang cukup tinggi. Itu yang pertama netralitas ASN dan mungkin money politik juga sih Pak. Nah itu kalau Bapak ngelihat keduanya itu bagaimana akhirnya peran masyarakat untuk memutus keduanya itu? Sebenarnya kalau masyarakat diharapkan memikul tanggung jawab berat karena masyarakat tidak punya instrumen. Masyarakat nggak bisa menghukum, mereka bisa melaporkan, ya kan? Ya bisa ya regulasi, dibantu oleh aparat penegak regulasinya. Lalu ya teman-teman penyelenggara sama Bawaslu kan, itu sebenarnya tugas bersama, jangan dibebankan pada masyarakat. Masyarakatnya hanya bisa memberikan sumbangsi melaporkan, memviralkan. Kalau hari ini memviralkan, ini ada maulid, tapi kan punya ruang gerak yang lebih. Nanti diviralin, dilaporin Pak. Iya dilaporkan. Kalau penyelenggaranya diam-diam baik, ya nggak jalan bos gitu loh. Regulasinya apakah sudah mengatur? Belum juga kan, nggak detail. Hari ini teman-teman mungkin masih ingat bagaimana MUI fatwa itu money politik haram itu masih berlaku sampai hari. Apakah efektif? Nggak juga. Diam kok. Lah ini kan sebenarnya semua ada gitu loh. Perangkatnya semua ada, tinggal kemauan.
Nah, kalau semua jalan bareng-bareng, ayo niat yang bareng-bareng, ayo bisa. Gitu. Teman-teman media, teman-teman aktivis pro demokrasi, penggiat pemilu, masyarakat, NGO, semua gerak. Penyelenggaranya di backup dong, membantu gitu kan. Masyarakatnya juga. Nah, masyarakat juga ketika diedukasi. memviralkan Juga harus takutnya diedukasi. Yang memberi dan menerima kan juga kena hukuman. iya sih Pak, itu sih yang Ini kan soal perkara ini kan kenapa mereka mau ya karena nggak aman-aman aja. Tahu aturannya, tahu itu haram. padahal nerima juga kena pidana Pak. Iya. Ini kenapa? Ya karena satu ngomong edukasi pendidikan politiknya. Yang kedua mengregulasinya. Nggak mengatur dengan tegas. Coba kasih 1, 2, 3 contoh. Kalau orang beri atau menerima dihukum sampai diproses ke pengadilan sampai pidana. Barangkali efek jerah. Apakah selama ini? Ya ini. Ini yang perlu kita diskusikan wajar. Ya, ini Termasuk yang isu rame kalau di Sidoarjo kan bolak-balik mesti soal netralitas ASN. Iya. Ya, sama-sama lah kita juga harus paham ya karena itu tadi apakah teman-teman sudah memberikan sosialisasi? Saya pikir ya. Edukasinya jelas, aturannya jelas kok. Tinggal memang balik-balik lagi pada penegakan. Harus ada efek jerah untuk itu. Contoh kalau ini memang kalau salah ya udah salah. Iya, kalau netralitas ASN ini cukup tinggi. Nggak saja di Sidoarjo kok, di mana-mana banyak. Banyak, cuman apa ya? Yang saya pernah tahu itu di Kabupaten Sidoarjo sendiri di Bawaslu itu pernah memanggil sampai mungkin 20 ASN dalam satu hari untuk diminta keterangan. Kepala dinas kan pernah juga kasus rame kan? Iya. Di pilkada kemarin. Sampai segitunya ke bawah. Nah, ada lagi nih Pak. Mungkin isu fenomena politik identitas. Sidoarjo, apakah ini berlaku juga atau gimana Pak? Sidoarjo ini sebenarnya kalau bicara Sidoarjo ini miniaturnya Jawa Timur ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di Sidoarjo sebenarnya juga bakal terjadi di Jawa Timur. Apa yang terjadi di Jawa Timur kemudian juga akan terjadi di Sidoarjo. Meskipun pada tingkatan tertentu Sidoarjo ini relatif kuat ya, stabil dalam artian dinamika yang terjadi di luar nggak sampai parah masuk ke Sidoarjo. Nah kalau bicara politik identitas memang hari ini agak menurun ya, trennya nggak seperti beberapa tahun yang lalu ketika polarisasi pilpres di 2014 ya itu residunya luar biasa. Skor sampai full itu kan. Nah, itu residunya semakin kesini ini kan semakin tidak laku lagi. Itu jadikan bahan untuk jualan. Karena semakin orang semakin teredukasi itu sedikit mengurangi potensi-potensi itu. Sudah semakin cerdas, sudah bisa memilih mana informasi yang itu benar, informasi yang kurang benar, atau informasi yang palsu. Itu pentingnya pendidikan politik seperti itu. Berarti pendidikan politik ini benar-benar harus turun, benar-benar harus menyentuh ya. Daripada politik identitas itu sendiri. Ya. Tapi ini bom waktu. Ini meskipun hari ini masih ada di tataran bulat, tapi kalau ini tidak dibahas dan tidak selalu diomongkan, kemudian jadi api sekam ya dalam sekam bisa pada suatu waktu. Karena ini kan rentan kita ngomong hal-hal yang sensitif ya. Orang kalau disentuh urusan agama bisa luar biasa. Sentimen politik ya. Kalau sudah dibumbui urusan agama, orang meledak luar biasa. Nah ini kan sebenarnya masih bisa diredam, tapi tidak menjadikan ini selesai. Sewaktu-waktu bisa meledak. Oke Pak. Termasuk kalau kita misalnya ngomong soal jualan lokal dengan pendatang. Di Sidoarjo isu ini tidak begitu menarik. Karena apa? Sidoarjo sendiri orangnya majemuk. Banyak pendatang, macam-macam. Dan bagi Sidoarjo kan sudah banyak contoh. Baik lokal maupun pendatang sama-sama juga nggak diberikan sesuatu. Jadi artinya jualan dikotomi lokal dan pendatang itu tidak menarik karena sudah memberikan sama-sama nggak memberikan sesuatu kok. Iya. Aduh, oke deh Pak. Terus kalau menurut dari kacamata Bapak nih sebagai pengamat peneliti politik ya mungkin di Sidoarjo atau Jawa Timur atau lebih luas lagi,
kondisi demokrasi ke depan itu akan seperti apa sih Pak? Harapan kita tentu memang semakin tahun pemilu kita, demokrasi kita semakin indeksnya semakin bagus. Karena sesungguhnya dari semua itu kan outputnya ketika kita melakukan pemilu yang secara regulatif benar, substansinya dapat, kita kan punya pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk Sidoarjo. Kita milih tidak saja Sidoarjo nasional ya. Kita memilih itu kan harapannya milih karena dia punya kompetensi, dia milih karena punya jejak rekam bagus, pilih karena dia punya harapan, punya program yang bisa membawa kemajuan. Nah hari ini kan kita tidak bicara seperti itu. Yang muncul kan ada janji-janji yang belum terpati. Sebenarnya ini kan semua menjadi lingkaran bersama ya. Kita tidak bisa menuntut misalnya penyelenggaranya harus melaksanakan sesuai regulasi. Iya bisa. Masyarakat juga tentu harus melek ya. Orang milih karena dia punya kemampuan. Sementara juga stakeholder lainnya juga harus membantu. Semuanya kan harus bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas itu. Nah, salah satunya ya di pemilu, kuncinya di situ. Kalau pemilunya bagus, pemilu bagus dihasilkan oleh penyelenggara yang berintegritas ya. Penyelenggara di integritas itu dihasilkan dari proses seleksi. Proses seleksi yang betul-betul merit system ya. Nah, merit system balik lagi kepada yang berikut siapa di tingkatan kita ada dewan. Nah, dewan dihasilkan dari pemilu kan muter lagi. Iya. Iya itu sih Pak. Iya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan kata-kata penutup nih dari Bapak nih. Pesan-pesan untuk kata-kata generasi penutup ini, muda Iya, kata-kata penutup. yang akan mencoblos di pemilu atau pilkada ke depan ya Pak. Ini ke anak muda atau Banyak. semua? Anak muda deh Pak. Sasaran Oke. kita Pak. Jadi teman-teman, hari ini kita punya PR besar untuk Sidoarjo maupun secara nasional ya. Bagaimana kita pingin tinggal landas menjadi lebih baik lagi. Tentu jalur yang resmi adalah lewat pemilu. Nah pemilu ini satu-satunya pergantian pimpinan yang legal ya lewat pemilu. Nggak ada lagi kita mengganti dengan cara apapun ya. Yang legal dan sah ya lewat pemilu. Maka kalau kita pingin merubah Sidoarjo, pingin merubah Indonesia ya datang ke TPS, pilih pimpinannya yang sesuai dengan hati nurani, yang dianggap punya jejak rekam bagus, punya kompetensi, punya program yang jelas untuk membawa perubahan. Itu hanya satu untuk kita bisa merubah Sidoarjo menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Nanang sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi udah ngobrol yang mengulik politik Sidoarjo. Panjang. Iya panjang Pak, ini nggak cukup ini setengah jam, sejam ini nggak cukup. Terima kasih teman-teman sahabat Bawaslu, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.